Andai aku bisa terbang. Andai aku bisa terbang. Mungkin jika aku bisa terbang, tidak usah membuat layangan ya. Tidak usah susah-susah dalam membuat tutorial layangan. Karena kita sudah bisa terbang kemana-mana. Tapi sayangnya semua itu cuma ada di dunia mimpi ya. Mimpi kali untuk bisa terbang. Tapi nggak ada salahnya kalau kita bermimpi. Karena saya merasa mimpi itu adalah sebuah berkah ya. Sebuah berkah bagi kita yang bisa memberikan kita sebuah inspirasi. Inspirasi dalam berkarya maupun berkreativitas. Dan saya yakin setiap orang ya, mungkin sahabat di rumah juga pasti punya mimpinya masing-masing. Ada yang mimpi ini, ada yang mimpi itu. Dan mungkin juga sebagian mimpi kita itu sebagian rahasia ya, hanya diri kita sendiri yang tahu. Oke, sebelum kita melanjut ke tutorial episode ke-6 ini, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan sebelum kita berdoa, mari kita ingat Tuhan yang Maha Esa. Dan sebelum kita mengingat Tuhan yang Maha Esa, mari kita sujud kepada Tuhan. Dan sebelum kita sujud, mari kita mimpikan diri kita. Lebih baik bermimpi Tuhan ya, jangan punya keinginan yang macam-macam. Karena jika kita punya keinginan yang macam-macam dan berlebihan, tentunya semua itu bisa membuat diri kita menjadi resah, gelisah, dan galau ya. Galau mungkin ya. Bagi teman-teman yang punya impian yang macam-macam, jangan harap Tuhan bisa mengabulkannya. Karena mungkin ya, menurut saya Tuhan hanya mengabulkan impian yang tidak punya keinginan. Jadi, gimana jadinya nih? Menjadikan layang-layang. Andai ku bisa terbang, terbang tinggi di angkasa, tenang hening, sejuk angin, mendamaikan jiwa. Jika engkau berkenan, berikan keajaiban, terbangkan ke atas, tembus awan kegelapan. Suatu hari kan jadi kenyataan, kesadaran dan anugerah keajaiban. Terbang dalam keindahan cinta kasih sayang, tinggal dalam kedamaian dan kebenaran, pastikan selalu berjuang. Suatu hari kan jadi kenyataan, kesadaran dan anugerah keajaiban. Terbang dalam keindahan cinta
cinta kasih sayang, tinggal dalam kedamaian dan Gus, yang berat nih. Sok sarap kan. Mama apa boleh? berjuang. Maaf, Pak. Andai ku bisa terbang tinggi di angkasa, tenang hening sejuk angin mendamaikan jiwa. Jika engkau berkenan berikan keajaiban, singkirkan kabutku melampaui kegelapan. Suatu hari kan jadi kenyataan, kesadaran dan anugerah keajaiban, terbang dalam keindahan cinta kasih sayang, tinggal dalam Leonnya, Pak. kedamaian dan kebenaran. Suatu hari kan Makasih ya. jadi kenyataan, kesadaran dan Nah, ini layangan buat kamu ya. Nggak usah, Pak. Nah, ini saya juga pernah pakai layangannya ya. Kamu aja ya. Maaf ya, waktu layangannya rusak ya. Ya, itu kamu ya. kedamaian dan kebenaran, ku pastikan selalu berjuang, ku pastikan selalu berjuang. Oke, sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Bajrang Balikait. Nah, hari ini saya akan membuat layangan bebean ya, sahabat ya. Dimana pada episode pertama sebelumnya, saya telah berjanji kepada teman-teman dan sahabat semuanya akan membuatkan sebuah tutorial membuat layangan bebean biasa. Dimana layangan bebean ini nantinya sebagai dasar ya untuk sahabat pelayang yang belum bisa membuat layangan knockdown, harus bisa membuat layangan bebean biasa. Nah, untuk itulah pada episode ke-6 ini saya memutuskan untuk membuatkan sebuah tutorial khusus untuk membuat layangan bebean biasa. Akan tetapi di sini agak sedikit berbeda ya, sahabat ya. Dimana layangan bebean biasa yang akan saya buat di sini adalah layangan bebean dengan kepes kembung atau kendung ya. Oke, kita langsung saja perkenalkan tulang-tulangnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat tulang bohnya. Ini ya, sahabat ya. Dengan ukuran dari titik tengah di sini ke kanan 60 cm dan ke kiri 60 cm. Jadi total panjangnya adalah 120 cm ya, sahabat ya. Dan bentuk lengkungannya adalah seperti ini, yaitu dengan metode tulang boh huruf U ya. Dan tidak mesti seperti ini ya, sahabat ya. Sahabat bisa bebas membuat bentuk tulang boh sahabat. Jadi bebas ya, sahabat ya. Jadi di sini kebetulan saya cuma having fun saja untuk membuat bentuk lengkung huruf U seperti ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua di sini ada tulang tengah. Nah, tulang tengah di sini saya buat seperti ini. Jadi biasa ya, sahabat ya. Tidak terlalu kekeh dan tidak terlalu lemah. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah tulang kesapi. Nah, tulang kesapi ini adalah tulang ekor. Bagi sahabat pemula yang belum tahu nama tulangnya, ini tulang ekor layangan bebean disebut dengan tulang kesapi. Dengan ukuran dan lengkungnya di sini, bentuk lengkungnya ya, sahabat ya. Saya buat lengkungnya seperti ini. Jadi
jadi terlalu kelihatan ya, tidak terlalu kelihatan ya sahabat ya. Nah di sini ini sebagai bagian ujung dari ekornya saya buat lebih tipis atau melengkung atau lebih lemet di sini ya. Nah di sini sehingga nanti akan berbentuk lengkungannya seperti ini. Ujungnya lemet, kemudian dari bongkol agak kokoh. Ya, seperti ini ya, sahabat ya. Oke, selanjutnya ada tulang kepala. Ini biasa ya, dengan ukuran sekian. Selanjutnya ada tulang rangkaian. Nah, rangkaiannya di sini saya buat tidak terlalu kokoh ya, sahabat ya. Nah, diperkirakan saja sesuai dengan besar layangannya. Kalau saya sih lengkungnya agak sedikit lemah ya, nanti biar layangannya tidak terlalu ngamuk ketika mengudara. Kemudian di sini untuk kepesnya saya menggunakan kepes bambu, kepes bagian atas ya. Nah di sini jadi saya tidak menggunakan kepes tali karena kurang seru menurut saya. Lebih seru atau lebih bagus menggunakan kepes bambu. Seperti ini. Kita harus mencari keseimbangannya, harus sama-sama seimbang ya sahabat ya, keduanya seperti ini. Kita lengkungkan. Nah untuk membuat layangan kecil ya, karena ini layangan saya tergolong layangan kecil, jadi saya melengkungkannya tidak pada bagian punggung. Jadi saya melengkungkannya pada bagian daging dari bambunya ini. Kecuali layangan besar ya sahabat ya. Kalau membuat layangan besar, kita harus melengkungkannya seperti ini, kebalik ya sahabat ya. Tapi karena ini layangan kecil, jadi saya menggunakan lengkungan daging bambunya seperti ini. Kita cari keseimbangannya. Dan yang terakhir adalah kepes samping ya, kepes sayapnya lebih panjang dari kepes bagian atas. Sama juga saya mencari keseimbangannya dengan melengkung dari daging bambunya, bukan kebalik seperti ini ya, bukan seperti ini, tapi saya pakai media lengkungannya. Sekali lagi karena layangan saya ini adalah layangan kecil. Oke, ini adalah kepes yang mungkin kurang panjang ya. Nanti finishingnya mungkin jika ini kurang panjang saya bisa menyambungnya. Jadi jika ada metode yang lebih gampang, buat apa membuat sesuatu yang sulit? Lebih baik kita menggampangkan atau menyederhanakan pembuatan layangan kita. Oke. Selanjutnya mari kita langsung ke sesi perakitan. Oke, dalam sesi perakitannya ini pertama kali yang harus kita ikat adalah tulang boh dan tulang tengah ya sahabat ya. Nah sebelum kita mengikatnya, kita harus mencari tahu jarak ikat tulang boh kita. Nah di sini pada layangan bebian saya menggunakan acuan tulang kepala ya sahabat ya. Ini nah, sebagaimana jika tulang kepalanya kita ikat di sini, ini ya misalnya ya. Kemudian untuk menentukan jarak ikat tulang bohnya, kita ukur sepanjang tulang kepala dari jarak ikatannya. Nah, saya ukur dari sini, ujung sini. Kemudian kita cari ujungnya di sini. Dan ini sudah saya tandai ya, sahabat ya. Nah, di sini. Jadi, kita sudah menemukan jarak ikat tulang tengah dan tulang bohnya. Seukuran kepala ya sahabat ya. Nah di sini. Jadi ini metode yang saya gunakan dalam membuat atau perakitan layangan bebian saya. Oke, sekarang kita akan mengikatnya terlebih dahulu. Ya, seperti ini jadinya ya sahabat ya. Saya ikat silang dan saya ikat pada bagian belakangnya. Kemudian yang kedua,
kita sekarang akan mengikat tulang bangkyang ya sahabat ya. Nah, jarak tulang bangkyang dari boh dari boh sini ya, ikatannya sini diikat sampai habis ya sahabat ya, sampai sepanjang tadi ukuran tulang tengah kita. Nah, di sini saya sudah menandainya. Saya tadi sudah mengukur jaraknya sekitar 52,5. Jadi kita akan mengikat tulang bangkyangnya di sini. Di sini ya sahabat ya. Nah, ini sudah saya tandai. Di sini juga boleh. Di sini juga boleh, tergantung minat sahabat ya. Kemudian kita akan sejajarkan dengan tulang bohnya seperti ini ya sahabat ya. Nah, di sini harus sejajar, jangan sampai bengkok sini ya. Jadi kita harus ikat agar sejajar antara tulang boh dan tulang bangkyang. Oke, jelas ya sahabat ya. Ya, seperti ini ya sahabat ya. Kita ikat dengan sejajar. Dan di sini agar sahabat gampang untuk mengikat dengan lurus seperti ini, ada baiknya kita membuat tulang tengahnya di raut kotak ya sahabat ya. Jadi tidak bundar. Jadi di sini saya meraut kotak untuk mempermudah mengikat dengan sejajar antara tulang bangkyang, tulang boh dan tulang kepalanya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tulang kesapi. Nah, di sini ketika kita akan mengikat tulang kesapi ya, kita akan memberikan jarak ke atas sejauh mana tulang ekor kita akan diikat. Nah, di sini saya menggunakan jarak sepanjang 6,5 cm ya sahabat ya, diukur dari ikatan tulang bangkyang ke atas sini ya. Ini sudah saya tandai dan jaraknya 6,5 cm. Kita akan mengikatnya dengan posisi seperti ini. Nah, ini punggungnya kita satukan jadi dua ya sahabat ya, seperti ini. Kemudian kita akan mengikatnya dengan jarak seperti ini. Set ya. Ya, seperti ini ya sahabat ya. Ikatan tulang kesapi kita. Selanjutnya kita akan ukur tulang endurnya ya. Tulang endur. Ikatan endurnya. Ikatan endur itu adalah ikatan leg dari tulang bohnya seperti ini ya sahabat ya. Kita akan ukur dari pertengahan tulang bohnya di sini panjang 40 cm. Bebas ya sahabat ya untuk menentukan ikatan sini kiri kanan. Jadi di sini saya menggunakan ukuran sepanjang 40 cm. Misalkan jangan terlalu dekat ya sahabat ya. Misalnya di sini itu tidak baik ya, itu tidak bagus. Misalkan endurnya lebih panjang dari ujung tulang bohnya. Saya kira 40 cm cukup ya sahabat ya. Oke, seperti ini ya sahabat ya. Endur itu adalah leg dari tulang bohnya. Nah, ikatan dari jarak di sini ke sini harus sama kiri kanan ya sahabat ya. Nah, dari sana ke sini dan ke sini kiri kanan harus sama. Dan usahakan sebelum layangan jadi kita harus membuat endur dengan leg yang jangan terlalu keras terlebih dahulu ya sahabat ya. Nah, ini tujuannya agar layangannya nanti tidak ngamuk. Jadi kita pergunakan endur ini untuk mencari bentuk legnya yang sederhana terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita akan memasang tulang kepala. Sekarang kita akan pasang kepesnya ya sahabat ya. Dan di sini saya sudah menyambungnya karena kepes atasnya ini kurang panjang, jadi saya sambung seperti ini. Oke, nanti kita akan ikat dengan posisi seperti ini ya sahabat ya. Yaitu kepesnya
memanjang ke sini. Ini sudah saya ikat ya sahabat ya. Dari ujung sini kepala diikat ke tulang bohnya. Selanjutnya kita akan ikat pada bagian kepes sampingnya. Kemudian pada sisi ini kita harus mengukurnya antara kiri dan kanan ya sahabat ya, antara yang di sana dan sisi ini. Jadi jaraknya sisi ini berapa senti, kita harus ukur yang di sana juga. Langkah selanjutnya kita akan buat tali pengeleg di titik sini ya. Kita akan tarik ke sana. Kita harus terlebih dahulu menarik tali ke sini, karena jika kita langsung ikat di sini, nanti tulang bangkiangnya goyang-goyang dia dan layangannya tidak seimbang. Iya, seperti ini jadinya ya. Saya ikat dari kepes di sini, yang kanan ke sini dan kiri ke sini. Jaraknya sekali lagi harus sama, tidak boleh berbeda, karena jika beda dipastikan layangan sahabat bisa ngeseng nantinya. Gitu dia. Seperti ini nanti jadinya ya sahabat ya. Memang dalam pemasangan kepes sampingnya agak sedikit rumit. Jadi tips saya di sini adalah sahabat bisa mengikatnya dari ujung sini terlebih dahulu. Kemudian jangan dulu diikat di bangkiang. Kita ikat pada bagian ekornya terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga ya sahabat ya, kita harus isi tali pengelegnya ini. Nah, inilah nanti yang akan memegang kepes sahabat agar tidak mencang-mencong. Oke. Nah, di sini jika kita membuat layangan bebean biasa ya, yaitu bebean yang bukan kepes kembung. Jadi kepesnya di sini tinggal kita lengkungkan seperti ini. Ini namanya kepes kaki, dan di sini karena saya membuat layangan bebean dengan kepes kembung, jadi saya menggunakan kepes atasnya sebagai bantuan untuk mencembungkannya. Nah, biasanya di sini layangan bebean ini dinamakan bebean khas Sanur ya, sahabat ya. Dan di sini sekedar informasi ya, sahabat ya. Layangannya saya modif lagi sedikit karena menurut saya tadi potongannya agak keras ya, lengkungan bohnya. Jadi saya tambahkan kepesnya, saya sambung seperti ini. Jadi tadi kalau tulang bohnya kita ikat di sini, kemudian saya tambahkan, saya ubah lagi ya, saya tambahkan sedikit tulang kepes kiri kanannya lagi segini. Jadi saya modif potongannya agar tulang bohnya tidak terlalu keras lengkungnya, karena biasanya riskan sahabat ya, bisa nguyang nanti. Dan di sini juga potongan bangkiangnya ya sahabat ya, saya modif agak sedikit ramping. Oke, nanti kita akan potong sisi kanan ini dan bangkiang kiri di sana. Jadi seperti ini ya sahabat ya, kita dalam membuat layangan bebean, dalam menentukan sikut ukurannya, kadang di tengah jalan bisa berubah dia, jadi tidak monoton mendasar pada harus begini, harus begitu, tidak ya sahabat ya. Jadi kita tetap punya sikut aslinya, nanti kita menyesuaikan setelah pada sistem perakitannya.